di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu Pemirsa Channel. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu ibu yang luar biasa. Ibu 5 anak ya, Bu Ali ya. Mbak Dwi Cita Sania Putri. Oke, Mbak, makasih banyak nih udah datang ke Lenimu Channel. Sama-sama Mbak, aku juga senang bisa diundang di Lenimu Channel. Ini Lenimu Channel Iya, ya. betul. Jadi ini kan lebih channel yang banyak menginspirasi para pengusaha kayaknya. Iya, betul. Dipilih jadi salah satu narasumber itu udah seneng banget. Iya, karena banyak sekali yang ingin saya gali nih dari Mbak Cita nih. Gali tanah kali. Mbak Cita, sebelum kita masuk ke materi gitu kan, saya ingin menyampaikan pada pemirsa channel, hari ini kita akan mengangkat tema yaitu siapa bilang Bu Ali nggak bisa sukses dalam berbisnis. Intinya dengan segala macam kegiatan yang begitu luar biasa pasti ya sibuknya ya, tapi tetap tenang, senang dan hasilkan cuan. Menang senang. Oke, menang senang. Nah, Mbak Cita, sebelum masuk ke materi ini kita ngobrol boleh untuk memperkenalkan diri ya. Mbak Cita gimana, asalnya gimana sih Mbak? Aku lahir di Bogor, asli orang Bogor, mama orang Bogor asli, tapi papa orang Majalengka. Orang Majalengka. Berapa bersaudara Mbak? Aku 4 bersaudara, kebetulan anak pertama. Yang 3 ini cowok semua. Oh gitu. Tapi punya anak 5, aku 5 semua. 5 tuh cewek semua. Oh gitu. Oh sekarang anaknya justru cewek semua ya? Iya. Luar biasa. Tinggal nanti kalau udah pada besar tinggal lepas gitu ya? Lepas ayam nggak? Seru banget sih, punya anak 5 cewek itu nggak pernah sepi rumahnya. Iya pastinya ya. Nah ini pemirsa, justru saya terkagum-kagum dengan beliau ini karena memang anak 5 itu nggak mudah yang mengurusnya ya. Oke, terus lanjut nih, latar belakang pendidikannya Mbak Cita nih apa sih? Aku tuh sarjana pertanian Mbak. Oh gitu. Sarjana pertanian, lagi studi lagi juga manajemen bisnis. Tapi ya namanya anak 5 ya ada aja kendalanya ya, kayak cutinya, kayak gitu. Dan apalagi kemarin itu pas lagi pandemi, aku lahiran 2 kali. Oh gitu. Baru saat mendaftar. Gitu. Jadi bedanya sedikit ya. Banget. 18 sampai 19 bulan. Oh gitu. Sama yang pertama sama yang pertama, kedua itu 19 bulan, dan yang dekat lagi itu yang keempat dan yang kelima sama 19 bulan. Oh gitu, luar biasa ya, di saat sudah mempunyai anak 5 tapi tetap masih punya motivasi untuk kuliah ya? Harus sih Mbak, karena itu me time. Oke, ini me time banget ya? Me time. Iya. Kalau di rumah terus, ya misalkan mau keluar mereka pengen ikut, tapi kalau mau kuliah kan nggak bisa ikut. Iya. Alasannya kuat banget buat nggak ikut gitu. Jadi tetap harus bisa mengimbangi ya dengan kesibukan ngurus keluarga, tapi pendidikan jalan terus ya. Betul, kalau aku sih pengennya gitu. Ya mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Didoakan lah lancar. Terus kemudian hobinya apa nih Mbak Cita nih? Hobi ya, kalau saya sukanya sih sebenarnya hobinya ini nggak konsisten. Oh gitu? Iya, berubah-ubah gitu. Kalau dari kecil sebenarnya hobinya apa, saya sukanya nonton, yang paling konsisten. Jadi nonton tuh setiap hari, itu yang paling konsisten. Tapi sekarang tuh lebih ke masak. Oh, lagi hobi mas? Dari pandemi. Oh gitu? Dari pandemi itu aku emang suka masak. Ya kan kita nggak kemana-mana ya? Iya. Mau ngapain di rumah? Berarti sesuai dong dengan bisnisnya yang lagi dijalanin sekarang. Ya, pada akhirnya itu yang triggernya itu sih. Triggernya ke situ. Itu. Ya, makanya nggak pernah sia-sia ya kalau kita belajar sesuatu. Ya, itu sih aku jadi uang sih. Tetap ya cuannya. Oke. Nah, dulu zamannya sekolah tuh pernah ikut organisasi nggak sih Mbak? Sekolah dari apa nih, dari SMP, SMA gitu? SMP memang orang organisasi banget. Enggak. Aku justru nggak begitu suka yang kayak gitu. Oh gitu. SMP tuh malah lebih ke basket ya. Oh gitu. Basket, terus karate, yang kayak gitu lebih kayak, kan kita berkumpul karena ekskul kalau zaman SMP. SMA tuh mulai OSIS juga nggak pernah jadi anak OSIS. Oh gitu. Nggak pernah jadi santai ya. Santai banget, sering cabut sekolah. Mabal. Zaman dulu iya gitu. Itu pernah SMP SMA tuh. Iya, masa remaja. Iya lah ya, wajar ya.
paling bos-bosin ya. ini organisasi itu baru. Jangan ditiru ya dia. Jangan Nggak ditiru. boleh ya dia. Nggak boleh sih. Aku kalau anak aku sekarang kayak gini ya nggak mau. Iya. Terus. Terus lanjut SMA itu aku OSIS nggak pernah, tapi pernah ikut apa ya? SMA tuh enggak deh, kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain. Oke. Softball. Oh, Softball lebih ke sport sih kayak gitu. Tapi SMA memang di Bogor. Di SMA 5. SMA 5. Oke, nah ini bisa nggak sih? Tar dulu, mahasiswa tapi aku gas abis-abisan. Oh gitu. Mahasiswa aku tuh HMI, terus BEM, Oke. terus ada himpunan juga jurusan, aku ikut juga. Nah mahasiswa sih bener-bener aku baru mau terjun di organisasi. iya itu di situ. Karena penasaran juga ya dari SD, SMP, SMA nggak ikut organisasi. Sayang gitu kalau nggak dipakai medianya karena kan Iya. ada medianya gitu mendukung. Oke, luar biasa. Nah ini boleh ceritakan nggak pengalaman usahanya ini dimulai gimana sih Mbak? Aku tuh usaha sebenarnya tuh bukan sekarang kan yang eksis itu lebih ke kuliner. Okay. Sebelumnya ini terjun di dunia usaha itu sebetulnya bukan dari kuliner. Dari pas zaman saya SMA itu saya udah jualan sebetulnya. Oh gitu. Jualan mading, majalah dinding gitu. Yang kita tulis sendiri, terus kita copy pakai kertas coklat. Itu isinya cerpen-cerpen. Oh gitu. Jadi puisi. ada penulis juga atau narasi atau gimana? Nulis. Ya, Apa namanya kita jualin itu. Terus aku jualan pulsa dulu di asrama kan. Cuman 1 kilo dari kampus itu kudu di asrama. Oh gitu. Dan aku salah satu orang yang memanfaatkan itu untuk berjualan. Beli spray di Tanah Abang sih mama beli spray, aku ngider tuh dari asrama gedung-gedung. Oh gitu. Terus aku buka lapak di mobilku, isinya tuh baju-baju kan aku ambil peluang itu. Gitu. Memang udah instingnya udah cari cuan. Butuh. Oh butuh ya. Karena kebutuhannya. Butuh karena dari dulu itu ketika pas dipinjemin mobil sama orang tua kita nggak dikasih bensin kan. Oh iya. Nah, aku tuh harus bisa jalan gimana caranya ini solar dulu mobil aku solar. Nah itu aku jualan di situ boleh. Jadi jualan mulai dari pulsa, kalau kan yang diisi pakai HP itu ke agen-agen. Nah itu mulainya sih. Kalau dibilang gimana sih status dibilang itu usaha nggak sih? Usaha ya? Usaha dong, karena kan memang itu dilatih kemandirian dari dari kuliah ya. Iya. Luar biasa. Iya. Itu udah mandiri itu. Butuh balik lagi. Butuh ya. Akhirnya berkembang ya dari situ ya. Berkembang. Nah itu aku mulai lagi nanti setelah menikah ya. Menikah itu jadi kami sama-sama orang TV dulu di media. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah match jadwalnya. Akhirnya kami putuskan salah satu untuk resign dan saya yang resign gitu. Setelah itu kita ngerintis bisnis di rental perlengkapan bayi. Rental perlengkapan bayi ini cukup lama, masih eksis sampai sekarang, berarti udah jalan 14 tahun. 14 tahun. Kita sistemnya tuh kemitraan. Iya, jadi kita jual kemitraannya. Ada 61 cabang seluruh Indonesia. Tapi itu dulu. Nah, makanya aku manuver ke F&B. Kenapa? Karena kita diajar sama kayak di marketplace banyak mainan-mainan murah ya, impor gitu. Itu sih yang paling berat. Tapi memang segala sesuatu nggak ada yang tadi. Iya. Artinya berproses Kayak lagu ya. Iya. Jadi kadang-kadang bagaimana cara? Kalau buat saya itu sukses itu bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Itu sukses. Apapun alasannya. Ya, betul ya. Jadi setiap kesuksesan itu pasti ada masanya ya, terus tiba-tiba kita harus bangkit lagi. Iya, aku setuju sih. Itu mental ya, mental banget sih kita diuji bener. Aku setuju dan ketika kemarin juga bisnisku yang rental ini jatuh, teman-teman juga sama kayak Bu Leni mensupport aku bilang, pengusaha sejati itu nggak akan pernah nyerah gitu. Dan bisnis lo nggak harus long last. Oke. Padahal waktu itu aku yang sempat nggak terima sih. Ini udah gue bangun loh dari nol, ya kan? Iya. Wah banyak campur aduk loh rasanya. Dan aku punya mitra yang juga mata pencahariannya memang dari situ. Itu lebih kayak ke beban sih. Iya. Tapi life must go on. Dulu lagi deh. So much go on. So much go on. Oke. Nah ini Mbak Cita apa sih target hidupnya Mbak Cita saat ini? Target ya.
Banyak sih, gak usah target hidup, sehari ini aku punya listing target. Oh gitu ya. Iya, bisa di cross check di WA aku tuh ya. Kalau ke suami itu tiap hari aku punya target hari ini. Oke. Misalkan kita ketemu jam segini, karena kan aku tuh susah ya kadang kalau satu kerja satu ini gitu. Apalagi aku anak 5 tanpa neni ya. Oke. Aku yang bantu. Nah, ini Makanya target aku tuh yang pertama cuma sehat ya, pasti ya tiap hari tuh kita bikin kayak to-do list gitu. Ada yang tercapai, ada yang enggak. Yang kayak gitu. Kalau jadi targetnya adalah setiap hari harus punya target. setiap hari punya target, dan kalau target jangka panjangnya adalah sebenarnya for good ya. Maksudnya aku pengen sama suami tuh sekarang kan masih 38. 45 tahun tuh pengen udah gak ngapa-ngapain, pengen semua udah bisa autopilot gitu sih. Iya, semoga ya. Amin, amin. Nah ini kita masuk ke pembahasan inti nih, Mbak Cita. Gimana caranya Mbak Cita ini membagi waktu antara pekerjaan dengan pekerjaan rumah tangga? Iya, balik lagi. Kita dari awal menikah ini berkomitmen ya untuk satu, aku belajar dari orang tua yang selalu bermasalah dengan bukan orang tua aja sih, sekitar ya maksudnya. Bermasalah dengan helper, neni, pembantu gitu. Jadi satu prinsip kami berdua adalah ketika menikah kita tidak akan pernah terusik kehidupannya dengan ada atau tidak ada pembantu. Jadi tidak mau tergantung. Iya, tidak, itu sih poinnya, tidak mau tergantung. Artinya kita harus bagi tugas, itu sih poinnya. Detailing lebih ke ya aku sih yang aku lakukan selama ini adalah detailing. Yang kedua, ya harus saling backup. Kayak aku contoh jarang banget mandiin anak. Oh gitu. Iya. Jadi suami yang mandiin anak, Mbak. Oh gitu. Suami yang mandiin anak karena Bapak siaga ya? harus. Iya. Kan anak dia juga kan. Iya benar. Iya karena rata-rata kan cowok Iya. nggak mau ya. Iya. Jadi aku memang jarang kalau dia ada di rumah semua dia yang handle. Baik itu bikin sarapan. Oh, dia mau kerja juga dia bikin sarapan buat anak-anaknya. Aku tidak pernah bikin, hampir jarang. Karena aku udah masak besar tiap hari. Ya sarapan. Komitmen tadi ya, bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Akhirnya 24 jam kurang ya? Kita nggak pernah berdua. Iya ya. Kan itu sih kita nggak pernah berdua. Iya. Tapi ya memang yang penting aman dulu rumah. Iya, betul. Keren. Nah ini bagaimana caranya Mbak Cita nih mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi nih? Karena kan anak 5 ya, anak 5 harus jalanin bisnis. Nah ini gimana caranya nih Mbak? Jadi setiap hari tuh kalau misalkan boleh jujur ya, aku tuh pasti ada namanya teriak. Oh gitu? Pasti ada teriak gitu. Ke anak-anak tuh pasti ada teriak, tapi teriak tuh bukan marah ya. Iya. Yang bukan marah-marah gitu. Teriakan tuh pasti ada gitu. Iya, pasti. Ya aku bukan tipikal yang kalau ada masalah nangis gitu, bukan gitu. Tapi ketika pulang kantor semua belum juga nyampe pintu, aku diceritain semua ke suamiku. Itu sih. Iya. Manajemen. Jadi berbagi cerita ya. Cerita. Dan dia nggak perlu ngomong. Iya. Kalau ngomong malah jadi panjang. Dia denger aja cukup gitu. Udah panjang urusan kayak gini, diem. Dia diem, sambil makan, diem. Tahu ya. Ya aku cukup didengar aja. Oke, udah hafal lah ya. Udah hafal. Kalau nggak hafal bubar jalan Iya, kita. Betul. Berarti memang setiap orang kan mengantisipasinya berbeda ya. Tapi seperti berhasil dengan cara itu ya. Iya, ya karena kayak tadi aku nggak pernah mandiin. Aku selalu bilang, aku bisa nyusuin, aku bisa hamil, kamu tidak bisa. Jadi gitu. Yang tidak dia itu kunciannya. Jadi no reason, mohon maaf nih, ada alasan nih buat para bapak ya. Betul. Jadi kayak ada yang nyusuin, nggak bisa nyusuin, nggak bisa hamil. Yang lain kalau bisa dikerjain, tolonglah kerjakan. Iya, betul. Keren. Manajemen apa itu? Bagian tugas. Ya. Oke. Nah ini bagaimana? Tadi peran suami pasti support lah ya. Apa sih yang pernah yang sering terjadi nih Mbak Cita alami dalam membagi waktu tadi? Kendalanya? Misalkan kejar-kejaran waktu antara anak sekolah dengan kerjaan bisnis. Kendala pembagian waktu ya. Kalau aku lebih ini sih. Anak sering bolos enggak? Anak aku nggak ada yang susah sekolah. Gitu. Iya. Mereka jam 4:30 tuh udah ready bikin makan sendiri karena kan mereka masak nasi sendiri. Udah punya tugas masing-masing gitu. Nggak, sejauh ini belum pernah ada yang malas sekolah. Tapi kalau sekolah terus aku suruh dia libur. Karena nggak tahu ya, aku ngerasa gini Mbak. Sekolah terus tiap hari, kadang kalau aku review nggak tahu apa yang dipelajarin. Libur dulu deh.
sehari buat betul. refresh. Betul. Kalau aku gitu, karena kita juga kerja terus kan pusing ya, pusing. Iya. Yang ada malah nggak Justru- masuk nanti. betul. Iya. yang ada solusi kita bukan solusi terbaik. Planning kita juga bukan planning yang matang. Iya. Nah kalau ini dipaksakan terus juga ke anak-anak mungkin sama, karena aku ngebalikin ini ke diri aku sendiri sih. Jadi kan orang tua bilang sekolah, aku bilang kalau udah capek stop dulu. Iya. Jangan dipaksa ya. Iya, aku sih karena Setuju. Karena memang saya juga seperti itu. Artinya kalau anak udah terlalu ini, kamu mau apa? Rata-rata kan mereka maunya istirahat. Betul. Gitu. Jadi kita ikutin ya. iya aku ikutin bahkan nawarin kalau aku. Sama sih. Jadi kita satu suara sama suami kayak gitu tipikalnya. Kalau zaman dulu beda. Kamu harus sekolah. Akhirnya kita mapal deh. Iya betul. Itu yang aku hindari. Dan ini itu sih menurut aku, anak aku tuh nggak suka keluar. Sukanya main game di rumah, tapi itu yang bikin kesel. Itu memang anak-anak sekarang seperti itu tuh. Sama ya berarti ya. Nah ini Mbak Cita, apa sih arti sukses buat Mbak Cita dalam hal ini? Tadi yang aku bilang, sukses itu ya nggak harus juga. Ini tadi kan mulai nih bilang ya. Kalau aku dulu tuh nggak punya namanya definisi sukses tuh dinilai dari parameternya pasti kekayaan, ya kekayaan. Terus kalau aku definisi sukses itu nggak punya utang tapi hidupnya bahagia. Amin. Jadi saat ini makanya masih berusaha terus karena belum merasa sukses. Gitu. Iya. Semoga mendapat kesuksesan yang hakiki. Iya betul. Amin. Biar berkah. Amin. Nah ini tips apa sih yang bisa Mbak Cita berikan untuk bisa tenang dan menghasilkan cuan buat pemirsa channel ini? Sama bilang aku tenang, aku nggak tenang loh. Makanya harus kasih tips biar pada tenang. Aku nggak tenang, tapi orang nggak perlu tahu nggak tenangnya aku kan. Sebenarnya gini, kalau tips itu yang pertama, apapun ceritanya ya untuk bisa menghasilkan cuan itu, pertama harus jujur sih Mbak. Jujur sama diri sendiri dulu, terus ya pasti kita jujur sama tim kita, sama semua orang ya. Jujur itu kunci sih, kunci utama itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. Boleh ditanya deh sebagaimananya aku gitu ketika handling usaha atau apapun. Mungkin banyak orang yang nggak suka, tapi disiplin itu emang semua orang rata-rata nggak suka. Cobain deh disiplin mana yang enak. Gak ada sih menurut aku. Tapi kalau kita udah biasa, justru kalau kita nggak disiplin itu yang bikin nggak enak. Itu pertama, jadi ya jujur, disiplin. Yang ketiga ya komitmen. Biar kita tenang tuh jalanin. Kalau kita punya komitmen, insya Allah kita nggak akan keluar track sih. Jadi 3 tips dari aku. melakukannya komitmen itu harus dari hati kita. Pasti selain dari hati ya belajar bertanggung jawabnya itu. Jadi seberat apapun tetap easy going. Iya. Easy going harus sih ya, karena kita nggak mau sakit. Nanti kalau kita nggak easy going, asam lambung naik soalnya. Tetap ya mama kan. Iya. Tiba-tiba kita oke, kita slow, kita I'm fine, kita santai, kita apa, tapi tiba-tiba asam lambung naik. Iya. Gitu. Jangan lah ya. Nggak mau. Dan itu pernah kita kan terjadi. cari cuan itu harus tetap sehat. Benar, itu sehat kuncinya. Kalau nggak sehat ya udah selesai, nggak bisa apa-apain. Oke, luar biasa nih tipsnya Mbak Cita, ya ampun. Aku nih banyak banget yang mau aku obrolin sama Mbak Cita, tapi kayaknya memang nanti kita next episode ya. Boleh. Next episode kita bertukar pantun dulu kali kayaknya. Cuma apa sih Nggak bisa gue. Itu laki gue yang bisa. Oh, gitu ya? Pantun sama jokes bapak-bapak itu spesialis sekalian dia. ajak ya nanti. Boleh. Nah, ini apa moto hidupnya Mbak Cita? Moto hidup. Dari dulu sih ya, aku selalu punya pikiran gini. Moto hidupnya tuh jalanin aja semuanya sesuai track. Masalah pasti akan selesai, cepat atau lambat masalah pasti selesai. Itu karena manusia itu kalau hidup pasti ada masalah. Itu motonya, makanya moto hidupnya jalanin aja semuanya sesuai track. Cepat atau lambat pasti masalah akan selesai. Luar biasa. Wow. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Anak 5. Ya, semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat pemirsa channel Rumah. Ya, semoga. Oke, Mbak Cita makasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama Wulan. Pemirsa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment Di channel yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.
Pemirsa, kita ada program jawab cepat. Cerdas cermat. Something like that. Buat mengasah aja, kita kan mama udah stres nih. Jadi jawabannya harus relax. Oke. Mbak Jita, jawab cepat. Sebutkan 3 kata kunci kegagalan. Kegagalan, yang pertama 1 nggak jujur. Ini anonimnya dari itu gue moto hidup. Kegagalan 1 nggak disiplin. Yang kedua, yang ketiga tadi apa tadi? 1 nggak jujur, 2 nggak disiplin, yang ketiga males. Oke, 2. Sebutkan 3 hal yang bisa hasilkan cuan. 3 hal yang bisa hasilkan cuan. Pertama, kreatif. Yang kedua, networking. Dan yang ketiga, orang dalam. Catet ya. Oh, bukan ngerampok ya. jadi Hollywood. Robin Hood. Bener loh itu. Iya ya. Ya, kalau nggak ada orang dalam, itu coba tanya deh. Coba tanya. Orang dalam. Oh, harus ada orang dalam. Oke. Sebutkan 3 menu sarapan sehat. 3 menu sarapan sehat. Oatmeal. Yang kedua yogurt, yang ketiga itu telur tapi matang. Oke. Berarti ada hubungannya sama sarapan. Apa namanya? Sarapan kopi tiam. Dan itu ada semua di sarapan kopi tiam. Ditunggu kedatangan. Iya dong. Oke, makasih banyak Mbak Cita. Salam.